Kelompok Tani Peksi Betet Dusun Jajangan Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, ikuti peningkatan kompetensi pembuatan agen Sayati. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi ini dalam rangka pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, khususnya mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan, tanaman, hortikultura, dan perkebunan. Jadi program pelatihan semacam ini sangat penting untuk diikuti oleh para petani. Kalau dulu Mbak Aisyah, saya juga baru kenal gila PUBT ini. Hanya pestisida. Pestisida berarti pestisida yang sudah menangani bakteri. Dari sini sudah. Itu tanamannya apa? Kalau itu bakterisida, berarti sebenarnya petani besar. Berarti di kultura. Sekelas ini bukan. Lah di sini ada. Niki boten perlu Pak, boten perlu meniki. Ini hanya saya mengasih napa nggih, pemahaman jenengan bahwa petani bisa buat produk pabrikan seperti niki. Hanya niki bentuknya nanti jenengan cair. Bisa buat padat bisa, tapi jenengan harus datang ke rumah saya karena bentuknya nanti antara lepe atau laminar flu harus steril betul. Kalau cair niki walaupun gawe teng emperan boten napa-napa Pak. Bisa. Niki bahasa pertanian ora iso digerti jeneng ini. Tapi kalau bahasane kula nggih kenging kresek lah. Tapi niki lek teng daerah kula ngomong kresek niki varietas napa mawon? Bribda sundep lain, sundep beluk lain. Niku perang lahir. Lain, Pak. Nglaras kuning ngeten. Niki wonten foto ngeten iki. Kayak tanaman padi. Bukan tungro lain. Tungro terserang niku mesti kedil. Lek blas utawa niki boten kedil. Tapi rata-rata semua jenis padi varietas nopo mawon terserah. Nah ini nanti petani bisa buat. Petani bisa buat ini sudah siapkan semua. Hanya ngeten, gelem apa ora gawe ini? Gelem apa ora gawe ini? Ngeten mawon. Tapi mudah-mudahan mungkin setelah niki mungkin kan boten napa nggih jenengan kan boten eman sak momo 1 liter ngekeki sak momo ya wis lek gawe curigen dhewe 25.000 kan boten eman to. Tahukah kalian setiap organisme yang dalam semua tahap perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit? Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT baik dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian, dan berbagai keperluannya dengan memanfaatkan organisme. Sistem pengendalian serangga hama dengan cara biologi yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya sebagai agen pengendali biologi terhadap hama itu sendiri. Agen Sayati dapat berupa predator, parasitoid, patogen, dan agens antagonis. Beda Pak, tanaman kalau tumbuhan. Gak ngerti. Oke, beda. Jadi kalau tumbuhan ini ya Pak, beda tumbuhan sama tanaman. Kalau tumbuhan itu semuanya yang hijau itu sebenarnya tumbuhan. Kalau yang tanaman itu yang kita budidayakan, yang kita tanam, yang kita ruatin, itu namanya tanaman. Kayak padi, sabrang, cabai, itu masuknya tanaman. Kalau yang tumbuhan semuanya yang hijau-hijau punya daun, yang punya klorofil, itu masuknya tumbuhan. Nah, ini pernah teman-teman itu nyoba gitu, tapi kalau ada yang belum tidak pernah nyoba. Dari teman nyoba di bawah pohon pisang yang sehat, ya, yang sehat nih ya, bukannya kena Fusarium sampai Phytophthora, itu kedalamannya sekitar 10 cm lah, ini diambil tanahnya itu, kemudian dikasih dengan ulat Hongkong. Beberapa proses media cair yang digunakan dalam 1 galon. Pertama, potong dan cuci kentang atau kedelai, kemudian rebus saat air mendidih. Setelah matang, pisahkan dan saring kentang atau kedelai dengan air bekas rebusan ekstrak kentang atau kedelai. Tambahkan gula pasir ke dalam ekstrak kentang atau kedelai dan rebus kembali hingga larutan menyatu. Selanjutnya, ekstrak kentang, gula atau kedelai dimasukkan ke dalam galon air dan sterilisasi dengan cara dimasukkan ke dalam dandang selama 3 jam.
dihitung dari mulainya air mendidih. Itu sampai 2 sendok. Niki fungsinya supaya untuk ini loh Pak, mboten medal. Lek gula niki fungsinya sebagai nutrisi mikroba. 30 menit, butuhnya 1 jam. Jadi nanti lek pecah, ini muter ya Mbak. Mati diputer lagi. Jadi 2 kali. Setelah ini nanti selesai baru ditutup. Ditutup dadine niki Pak. Dadine niki. Lah niki sudah siap dimasuki kali isolat niku selama 14 hari. Pun ngoten mawon. Mun disalak ngoten mawon. Lah kembali lagi teng jenengan. Atau wiritan. Satu kali kultur. Kedua kalinya dibuang mawon sudah. Dibuang diganti malih yang baru. Jadi ini nanti diisi air. Ini enten air masak ya Pak. Air masak. Airnya harus air masak atau ndamel air isulang monggo. Yang penting sudah dimasak. Yang penting Pak nyuwun Pak. Untuk langkah kerja selanjutnya, setelah proses sterilisasi selesai diamkan sampai dingin. Selanjutnya isolat APH siap untuk dimasukkan pada larutan kentang yang ada di galon tersebut. Aerasi kultur dengan aerator ekstrak kentang atau kedelai, gula dan isolat APH selama 2 minggu. Tahukah kalian kelebihan dalam penggunaan agens pengendali hayati antara lain? Tingkat keberhasilan pengendalian hama yang tinggi dengan biaya yang rendah dalam waktu yang lama. Agens pengendalian hayati aktif mencari inang atau mangsanya, tumbuh serta berkembang mengikuti dinamika populasi inang atau mangsanya. Pengendalian hayati tidak berpengaruh negatif terhadap manusia dan lingkungan. Juga umumnya spesies hama tidak mampu berkembang menjadi resisten terhadap agens pengendalian hayati. Selain kelebihan, ada pula kelemahan penggunaan agens pengendali hayati, antara lain bekerja secara lambat. Kondisi ini seringkali membuat petani tidak sabar menunggu hasilnya dan menganggap agen hayati tidak manjur. Ini yang membuat petani kembali beralih ke pestisida kimiawi. Selain itu juga sulit diprediksi hasilnya. Perkembangbiakan agen hayati setelah diaplikasikan sangat tergantung dengan ekosistem. Pada saat pengaplikasian, jika kondisinya mendukung, maka pertumbuhan agen hayati akan maksimal. Agens pengendali hayati juga lebih optimal jika digunakan untuk preventif atau pencegahan, karena membutuhkan waktu untuk pertumbuhannya. Selain itu juga kurang cocok digunakan untuk penyembuhan penyakit, apalagi saat terjadi ledakan hama karena bekerja secara mandiri. Agen pengendali hayati APH siap diaplikasikan di lahan dengan dosis 1 liter APH untuk 200 liter air. Lakukan penyemprotan 10 hari sekali pada saat pagi atau sore hari.